Di sini saya akan menjelaskan teori belajar bermakna Ausubel dan prinsip penerapannya dalam pembelajaran. David Ausubel merupakan seorang ahli psikolog yang terkenal dengan teori belajar bermakna. Ausubel memberikan penekanan pada pentingnya pembelajaran yang bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum dimulainya pembelajaran. Menurut Ausubel, belajar dapat dikelompokkan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama berhubung dengan cara informasi atau materi yang disajikan pada siswa melalui penerima atau penemu. Dimensi kedua menyangkut tentang bagaimana siswa dapat mengkaitkan informasi tersebut pada struktur kognitif yang telah ada, yang meliputi fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Menurut Ausubel, pada tahap pertama belajar informasi dapat dikomunikasikan kepada siswa dalam bentuk belajar penerima dengan menyajikan informasi dalam bentuk final atau mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri materi yang akan diajar. Teori belajar bermakna Ausubel. Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkan informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Di dalam belajar bermakna, informasi baru diasimilasikan pada subsume yang ada. Ausubel membedakan antara belajar menerima dengan belajar menemukan. Pada belajar menerima, siswa hanya menerima sehingga tinggal menghafalnya. Pada belajar menemukan, konsep sudah ditemukan oleh siswa sehingga siswa tidak menerima materi pelajaran begitu saja. Di dalam belajar menghafal, siswa menghafal materi yang sudah diperolehnya, sedangkan pada belajar bermakna, materi yang telah diperoleh tersebut dapat dikembangkan sehingga belajarnya menjadi lebih dimengerti. Prinsip penerapan teori belajar bermakna. Sesuai pendapat Ausubel, faktor penting yang dipengaruhi belajar adalah apa yang sudah diketahui siswa. Jadi belajar makna, konsep atau informasi baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Di dalam menerapkan teori Ausubel, dalam belajar terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, pengaturan awal. Pengaturan awal mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan meningkatkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam menanamkan konsep baru. Yang kedua, diferensiasi progresif. Pengembangan konsep berlangsung paling baik jika unsur-unsur yang paling umum, paling inklusif dari suatu konsep diperkenalkan terlebih dahulu. Yang ketiga, belajar superordinat. Selama informasi diterima dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif, maka konsep tersebut tumbuh dan mengalami diferensiasi. Dan yang keempat, penyesuaian integratif. Guru harus mampu memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan dan dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya yang lebih sempit dan bagaimana konsep-konsep yang tingkatnya lebih tinggi. Sekian dan terima kasih.